Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan yang praktis, sederhana, tetapi dapat menjadi pemikiran dan inspirasi bagi masing-masing kita. Ulasan ini saya beri judul Tanggapan Pastor Andy Simon jika didatangi pesulap merah atau Marcel Radival yang sering bongkar kedok praktek perdukunan. Ini yang akan kita bahas dan ulas pada saat ini. Sebelumnya Bapak Ibu Saudara, mari kita pertama-tama menyaksikan dulu pernyataan atau jawaban yang diberikan oleh hambanya Pastor Andy Simon ketika ditanya oleh Pastor Senior Bapak Yusak Hadi Siswantoro. Saya siapkan untuk kita simak dan ikuti serta perhatikan bersama. Mari Bapak Ibu Saudara kita simak bersama. Kalau semisal Pastor Andy ini didatangi oleh seseorang yang sepertinya meragukan pelayanan Pastor Andy, tapi di balik itu ada agen bung sebenarnya ingin pansos saja. Apa yang Pastor Andy ingin lakukan terhadapnya? Ya, sebut saja pesulap merah yang lagi hari-hari ini banyak memberikan edukasi terhadap dukun atau yang urusan dengan goib. Tanggapanku adalah ada yang palsu, ada yang asli. Demikian pun sebaliknya, ada yang asli, ada yang palsu. Dalam kitab suci saya pernah membaca kitab Ayub pasal 10:23, ketika emas itu dibakar api, maka akan lebih dimurnikan, lebih bersinar lagi. Jadi tanggapan saya kalau misalnya sampai hari ini ada orang yang masih meragukan kuasa Tuhan, karena orang yang percaya tetap ada, tapi si peragu juga akan tetap ada. Tambahan sedikit, saya tidak mau habiskan waktu saya untuk meyakinkan orang yang ragu, karena si peragu akan tetap ada sampai kapanpun juga. Kira-kira gitu tanggapan deh. Iya, pada episode sebelumnya aku ditolong Tuhan, ini judulnya pesulap merah akan bongkar mujizat Pastor Andy Simon, tetapi dalam tanda tanya. Tidak. Memang seandainya pun ditelusuri, ditelisik, maka apa yang dikhawatirkan itu sama sekali tidak ada, karena Pastor Andy adalah sosok duta Kristus, pelayan Tuhan yang mengandalkan Yesus dan berdoa in Jesus name, dan mujizat itu luar biasa terjadi sampai hari ini. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, menyaksikan, dan mendengarkan pertanyaan yang diajukan oleh Pastor Yusak Hadi Siswantoro dan dijawab secara praktis dan sederhana oleh hambanya Pastor Andy Simon.
Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan konfirmasi dan penegasan kepada kita. Tadi hambanya Pastor Andi Simon memberikan jawaban. Yang pertama, ada yang palsu, berarti ada juga yang asli. Atau sebaliknya, ada yang asli, ada juga yang palsu. Saya perlu tegaskan kepada kita, orang yang tidak lagi meyakini adanya mujizat atau keajaiban sampai saat ini, maka sebenarnya orang itu sedang mengecilkan atau mengerdilkan kuasa Tuhan Allah yang El Shaddai, Allah yang Maha Besar. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu Saudara, ini terkait dengan pelayanan mujizat. Kita harus benar-benar selektif. Kita harus benar-benar waspada. Kenapa saya katakan demikian? Seperti yang dikatakan oleh hambanya Pastor Andi Simon. Ada yang palsu, ada yang asli. Atau sebaliknya, ada yang asli, ada juga yang palsu. Jangan sampai orang percaya di akhir zaman tertipu dengan sesuatu yang palsu. Oleh karena itu butuh hikmat, butuh tuntunan dan pimpinan Roh Kudus untuk diberikan kepada kita karunia membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Dan salah satu strategi pertama untuk kita mengerti mana keajaiban atau mujizat yang palsu dan mana yang asli, tentunya tidak bisa dipisahkan dan dilepaskan dari sejauh mana kita mengerti, mengeksplorasi, menggali, memahami kebenaran firman Tuhan terkait dengan mujizat atau keajaiban itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Ternyata Bapak Ibu Saudara, ayat ini memang seringkali disalahartikan, disalahpahami oleh banyak orang Kristen. Misalnya Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan dulu untuk kita belajar firman Tuhan. Jadi saya pakai apa yang menjadi diskusi dari hambanya Pastor Yusak Hadis Yuswantoro dengan Pastor Andi Simon ini sebagai bentuk pembelajaran bagi kita untuk makin meneguhkan dan menguatkan masing-masing kita. Dikatakan dari Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyaklah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita jujur dan terbuka, termasuk yang mengaku diri sebagai seorang teolog Kristen, saya melihat oleh karena saking takutnya terkait dengan mujizat sekarang yang terjadi bagi pelayanan hamba-hamba Tuhan yang dikaruniakan karunia mujizat, karunia kesembuhan. Beliau mengutip ayat ini dengan mengatakan penolakan kepada mujizat. Karena apa? Karena Yesus justru menolak mereka di sini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan enya? Ayatnya di sini begini. Bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Nah, kalau ada yang melakukan mujizat, berarti akan dienyahkan oleh Yesus. Aku tidak pernah mengenal engkau, hai sekali pembuat kejahatan. Benarkah demikian artinya? Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat konteks bacaan ini, hal ini terkait dengan pengajaran yang sesat. Ayat 15.
Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi ini terkait satu paket dengan pengajar-pengajar palsu, nabi-nabi palsu yang mengajarkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh para rasul. Saudara dikasih Tuhan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Saudara dikasih Tuhan, ayat-ayat ini tidak sedang mau menegaskan tidak ada lagi mujizat sekarang ini. Tapi supaya hati-hati, selektif dan sungguh-sungguh. Kenapa saya katakan demikian? Yesus telah menubuatkan dalam khotbah akhir zaman di Matius 24 dan 25. Matius pasal 24, pasal 25, khususnya Matius 24 ayat yang ke-24. Dikatakan demikian. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dengan kata lain, ayat ini ingin menegaskan kepada kita, ternyata di akhir zaman ini akan muncul Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu, di mana mereka bisa mengadakan tanda-tanda dan mujizat yang dahsyat. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, sejauh sedalam apa relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, hal itu akan membawa kepekaan kepada kita untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Ini serius. Tapi kalau ada hamba Tuhan berkata, mujizat tidak ada lagi sekarang, keajaiban tidak ada lagi sekarang, saya mau kasih tahu, itu benar-benar menafikan firman Tuhan, merendahkan kuasa Tuhan. Padahal Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, baik hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Saya yakin dan percaya bukan hanya doktrin, ajaran tentang Yesus yang tidak berubah. Tapi baik kasih, kuasa, mujizat, perbuatannya masih tetap terjadi sampai sekarang. Kenapa? Karena roh Allah, roh kudus itu ada dalam diri orang percaya. Tetapi jangan lupa, itu semua terjadi bukan karena kekudusan, kesalehan, kesempurnaan, kehebatan, kedahsyatan, kuasa, kekuatan dari seorang yang melayani. Sumber kuasa itu tetap dari Tuhan. Dan itu terjadi menurut kontrol dan kendali Tuhan. Tetapi memang jangan lupa, semakin kita terasah kedekatan kita dengan Tuhan, semakin kita seirama dengan Tuhan, bukan Tuhan seirama dengan kita. Semakin kita lebih jauh, lebih dalam mengerti dan memahami apa yang menjadi keinginan, kesukaan, dan kemauan Tuhan melalui sepak terjang dari pelayanan kita. Saudara dikasihi Tuhan, bahkan ada ayat yang lebih tegas lagi berkata begini, 2 Tesalonika 2 ayat 9. Dikatakan demikian, kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Bayangkan, kedatangan si pendurhaka keji itu adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu. Ini Alkitab yang mengatakan ada mujizat-mujizat palsu. Tapi ada yang asli. Jangan sampai karena ada mujizat palsu, kita meniadakan yang asli. Jangan karena ada yang asli, kita tidak selektif, tidak hati-hati, tidak berjaga-jaga, tidak waspada dengan yang palsu. Tapi ketika mujizat itu terjadi, semakin membuat kita kagum, takjub, terpesona kepada Tuhan. Bahkan semakin menuntun kita untuk terus bertumbuh dalam Tuhan karena merasakan kasih, kuasa, mujizat perbuatan Tuhan. Semakin membawa kita datang untuk sujud tersungkur menyembah kepada Tuhan. Tentu itu adalah salah satu ciri tanda-tanda dari mujizat yang asli atau mujizat dari Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan. Yang kedua, beliau mengatakan tadi, Pastor Andi Simon, Ayub 10 ayat yang ke-23. Setelah saya cek Bapak Ibu Saudara, barangkali hambanya Pastor Andi Simon agak sedikit keliru dalam hal ini. Yang benar adalah Ayub 23 ayat 10. Jadi beliau terbalik menyebutkan letaknya.
bukan ayat 10 ayat 23. Karena saya baca tadi ayat 10 ayat 23 nggak ada kaitannya. Tapi ketika saya baca terbalik ayat 23 ayat 10, maka isinya menjadi pas dengan apa yang beliau kutip. Dikatakan begini, ayat 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Perhatikan baik, saudara. Seandainya ia menguji aku, Tuhan maksudnya menguji, aku akan timbul seperti emas. Artinya, kalau saya melihat dari konteks apa yang dibahas oleh Pastor Yusak Hadiswantoro bersama dengan Pastor Andi Simon, berarti kalau ada yang mengatakan menguji bahkan meragukan tentang mujizat yang terjadi melalui buah pelayanan hambanya Pastor Andi Simon, itu beliau simpulkan sebagai sebuah ujian untuk makin memurnikan, untuk makin menyucikan, menyempurnakan pelayanannya. Jadi kalau ada respon dan tanggapan negatif, bukan untuk merintangi, menghalangi, menggagalkan, menghancurkan, menghambat pekerjaan Tuhan. Lewat yang dipercaya beliau sebagai karunia yang Tuhan percayakan. Tapi justru ujian-ujian itu bisa Tuhan izinkan terjadi dari apa saja dan dari siapa saja, kapan saja, di mana saja, dengan maksud dan tujuan untuk membawa hambanya Pastor Andi Simon semakin dimurnikan, disucikan, diubahkan, disempurnakan, sehingga sifat, watak, karakter, dan hidupnya, pelayanannya semakin berbuah lebat, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika emas diuji, maka akan lebih dimurnikan, akan semakin bersinar lagi. Emas itu adalah gambaran dari diri kita. Kalau ada tantangan yang mencoba meragukan pelayanan kita, meragukan hidup kita, maka hal itu sebenarnya bukan bermaksud dan bertujuan untuk merongrong dan merusak kita, tapi untuk membuat kita hati-hati, waspada, membuat kita berjaga-jaga, introspeksi diri, koreksi diri, evaluasi diri, sehingga ke depan semakin ibarat pohon, akarnya semakin menghujam dalam, semakin kokoh, semakin kekar, semakin tangguh. Sekalipun ada angin yang berhembus dengan kencang ingin mematahkan pohon itu tidak patah, tidak roboh, hanya barangkali melengkung saja karena tiupan angin, tapi kembali lagi lurus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang ketiga yang disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon, beliau mengatakan begini, saya tidak mau menghabiskan waktu saya untuk meyakinkan orang yang ragu, karena si peragu akan tetap ada sampai kapanpun. Ya, saya pikir untuk mengingatkan beberapa kali, memberikan nasihat dan masukan, bertitik tolak dari data dan fakta Alkitab, saya pikir bagus. Tapi memang kalau hal itu sudah masuk dalam kategori sebagai mengaku diri sebagai pelayan-pelayan Tuhan, yang selalu mencoba untuk memberangus, merongrong, merusak, merintangi, menghalangi, bahkan membuat orang-orang percaya lain makin ragu akan mujizat dan keajaiban Tuhan, maka beliau berkata, saya tidak mau menghabiskan waktu saya untuk meyakinkan orang-orang yang ragu. Orang-orang yang ragu siapa? Orang-orang yang memang tidak percaya adanya lagi mujizat. Bahkan sampai ada teolog besar di Indonesia yang berkata, kalau Anda sakit, bawa ke dokter. Bukan bawa didoakan oleh pendeta, pastor, pendatua, gembala. Wow, itu ekstrim sekali Bapak Saudara. Saya tidak sependapat dengan itu. Kalau Anda sakit, sekarang kan sudah ada dokter. Sudah pintar, sudah cerdas. Sudah ada ilmu pengetahuan. Ngapain didoakan pastor? Saya pikir ini membabi buta. Dan ini tidak sesuai dengan fakta dan data Alkitab. Bukan kita menafikan dokter. Karena salah satu penulis kitab Injil adalah Dr. Lukas. Tidak masalah kalau kita ke rumah sakit. Tetapi kita perlu membuat tindakan iman. Kita mendoakan. Didasari dengan iman. Kalau memang ada peluang dan kesempatan untuk ke rumah sakit setelah kita doakan, ya sudah. No problem, tidak masalah. Tapi kalau sampai kita lupakan bahwa Tuhan sanggup berperkara, Tuhan sanggup melakukan mujizat, sampai sekarang akhirnya tidak pergi lagi. Akhirnya membuat kita harus ke dokter, tidak lagi percaya mujizat. Saya pikir itu sesuatu yang sangat ekstrim dan sesuatu yang super ekstrim akan membawa kepada kesesatan. Kita harus melihat secara holistik bahwa memang dalam Alkitab ada fakta-fakta yang sangat banyak termasuk dari pribadi Yesus sendiri.
Begitu banyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Bahkan sampai ada ayat yang berkata di dalam Injil Yohanes, kalau seandainya semua tanda-tanda dan apa yang diperbuat oleh Yesus, mujizat-mujizatnya dituliskan dalam Alkitab, maka barangkali tidak ada kita yang dapat memuatnya. Saking banyaknya Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mau sampaikan, belum semua dalam konteks jenis-jenis macam-macam mujizat, berbagai mujizat yang dibuat Yesus dalam Alkitab. Karena tujuan penulisan Alkitab bukan untuk menuliskan peristiwa mujizat secara lengkap dan sempurna, tidak. Inti pokok Alkitab adalah untuk menyampaikan rancangan keselamatan Allah, baik itu dari perjanjian lama berupa tipologi, dan perjanjian baru digenapi dalam korban Kristus di kayu salib yang menebus hidup kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa-kuasa dunia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hambanya tadi Bapak Pastor Yusak Hadisi Suantoro mengatakan, jika ditelisik apa yang dikhawatirkan itu sama sekali tidak ada. Puji Tuhan kalau memang tidak ada. Karena memang pelayanannya benar-benar oleh karena karunia Roh Kudus, yaitu karunia kesembuhan, karunia mujizat. Pastor Andi Simon, sosok duta Kristus, pelayan Tuhan yang mengandalkan Yesus dan berdoa in Jesus name, di dalam nama Yesus, dan mujizat itu luar biasa terjadi sampai hari ini. Saya sependapat dengan Pastor Yusak Hadisi Suantoro bahwa mujizat Tuhan itu masih terjadi sampai sekarang. Kenapa saya katakan demikian? Karena Alkitab berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Kata Yesus, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Saudara dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya melalui diskusi mereka ini. Bahkan sudah ada pembahasan sebelumnya tentang pesulap merah. Kalau misalnya pun datang untuk mencoba menelusuri atau menelisik pelayanan Pastor Andi Simon, mereka siap. Jadi kalau misalnya pesulap merah Marcel Radival saat ini menyaksikan, menonton ini, silakan, mereka open, mereka terbuka. Pastor Andi Simon dan tim terbuka untuk didatangi ke sana, dites apakah benar mujizat yang terjadi itu dari Tuhan atau tidak. Mereka siap, mereka tidak ragu, seujung rambut pun mereka percaya bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah mujizat dan keajaiban dari Tuhan. Silakan datang ke sana untuk mengetes. Mereka tidak takut sama sekali. Karena memang mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan benar-benar adalah dari Tuhan dan oleh karena karunia Roh Kudus. Sekali lagi saya ulangi untuk kita sebagai penutup sekaligus pertemuan kita saat ini, mari kita coba kembali simak dan saksikan bersama. Barangkali tadi ada teman-teman yang terlambat menyaksikan pernyataan atau jawaban yang diberikan oleh Pastor Andi Simon ketika hambanya Pastor Senior Yusak Hadisi Suantoro bertanya kepada Pastor Andi Simon. Mari kita kembali saksikan bersama. Kalau semisal Pastor Andi ini didatangi oleh seseorang yang sepertinya meragukan pelayanan Pastor Andi, tapi di balik itu ada agen Bung sebenarnya ingin pansos saja. Apa yang Pastor Andi ingin lakukan terhadapnya? Ya, sebut saja pesulap merah yang lagi hari-hari ini banyak memberikan edukasi terhadap dukun atau yang urusan dengan goib. Tanggapanku adalah ada yang palsu, ada yang asli. Demikian pun sebaliknya, ada yang asli, ada yang palsu. Dalam kitab suci saya pernah membaca kitab Ayub, pasal 10:23, ketika emas itu dibakar api, maka akan
lebih dimurnikan, lebih bersinar lagi. Jadi tanggapan saya kalau misalnya sampai hari ini ada orang yang masih meragukan kuasa Tuhan karena orang yang percaya tetap ada, tapi si peragu juga akan tetap ada. Tambahan sedikit, saya tidak mau habiskan waktu saya untuk meyakinkan orang yang ragu, karena si peragu akan tetap ada sampai kapanpun juga. Kira-kira gitu tanggapan deh. Iya, pada episode sebelumnya, Aku Ditolong Tuhan, ini judulnya Pesulap Merah akan bongkar mujizat Pastor Andi Simon, tetapi dalam tanda tanya. Tidak. Memang seandainya pun ditelusuri, ditelisik, maka apa yang dikhawatirkan itu sama sekali tidak ada. Karena Pastor Andi adalah sosok duta Kristus, pelayan Tuhan yang mengandalkan Yesus dan berdoa in Jesus name, dan mujizat itu luar biasa terjadi. Sampai hari ini. Oke, Bapak Ibu Saudara, sekian pertemuan kita kali ini. Saya sudah menyampaikan perspektif saya. Yang jelas, saya setuju dengan Pastor Andi Simon. Ada yang palsu, ada yang asli. Sebaliknya ada yang asli, ada juga yang palsu. Oleh karena itu, jangan terlalu mudah kita berkata ini asli padahal palsu. Jangan terlalu mudah, terlalu lancang kita berkata ini palsu padahal asli. Kita perlu selektif dalam konteks ini karena Alkitab menunjukkan secara eksplisit ada yang asli, ada yang palsu. Kita perlu lebih jauh, lebih dalam bertumbuh dalam kebenaran sehingga kita boleh dengan hati yang arif bijaksana membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Saudara ini kasih Tuhan, tetapi apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, kalau kita menyikapi, menanggapi secara positif, semua yang terjadi bisa itu menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk diri kita sebagai bahan evaluasi, introspeksi, dan koreksi diri. Bahkan lewat apapun yang sedang kita hadapi, sebenarnya semua Tuhan izinkan untuk membuat kita makin diuji, kita makin timbul, makin muncul seperti emas yang dimurnikan. Oke, sekian dulu pertemuan kita. Selamat beristirahat. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.